Setelah kesuksesan G304 dan G305, Logitech juga ingin membawa lini G300 series mereka ke ranah yang lebih premium. Dan kalau kita biasanya ngelihat harganya itu ada di ratusan ribu, kayak 500-an ribu gitu. Sekarang Logitech G309 ini harganya ada di 1,2 juta. Apakah worth it? Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita awalin dulu dengan unboxing. Experience unboxing G309 ini agak lebih premium ketimbang Logitech G304 ataupun G305. Jadi di dalamnya kita bakal nemuin mouse-nya itu sendiri, dongle extender, dan satu buah baterai A2. Termasuk basic dan agak outdated sih sebenarnya, dimana mouse gaming lain mulai menggunakan baterai rechargeable karena ingin mouse-nya seringan mungkin. Logitech masih memakai baterai A2 yang menambah berat dari mouse-nya itu. Box dalaman mouse ini juga berperan sebagai guidebook yang menurut gue desainnya cukup atraktif dan nggak buang-buang banyak kertas. Dan kita juga diberikan grip tape juga. Desain dari mouse-nya sendiri kurang lebih sama dengan G300 series yang lain. Ukurannya lumayan kecil, bentuknya semi ambidextrous, dan ini cocok buat tangan-tangan yang nggak terlalu besar. Bisa dipakai untuk claw grip, namun masih bisa nyaman juga dipakai palm grip buat beberapa orang. Beratnya ada di sekitar 64 gram tanpa baterai dan sekitar 87 gram dengan baterai. Bentar, ngapain gue ngetes ini nggak pakai baterai? Karena Logitech klaim kalau mouse ini beratnya itu hanya 60 graman dan bisa berjalan tanpa baterai dengan mousepad powerplay-nya mereka, alias ini bisa di-charge dari bawah. Agak konyol sih, dimana kita beli mouse seharga sejutaan dan beli lagi DLC-nya yang ada di Indonesia yang sangat jarang itu dengan harga sekitar 3 juta buat jadiin mouse ini tanpa baterai biar lebih ringan. Soal konektivitas, dia bisa connect secara Lightspeed ke dongle-nya dan juga bisa lewat Bluetooth. Kalau jarak antara mouse dengan dongle-nya sendiri disarankan itu ada di sekitar 20 cm. Overall, gue itu suka banget dengan desain mouse gamingnya Logitech. Ya, mengingat G102 dan G304 mereka itu simple, affordable, dan membuat nyaman. Dan kalau high-end-nya seperti G903 ataupun G502, itu bisa dibilang the best gaming mouse design di bidangnya masing-masing. Namun, untuk yang G309 ini, gue nggak tahu kenapa mereka membuat adanya sebuah leher alias gap antara body dan kliknya yang membuat desain mouse-nya jadi terlihat tidak atraktif dan bisa mengakumulasi debu ya kalau misalnya lama-lama. Pas di grip sih nggak kerasa ya, namun secara looks jadi nggak oke aja gitu, apalagi kalau dibandingin sama mouse gaming Logitech yang lain. Move on dari bentuk overallnya, mouse ini total punya 6 tombol yang bisa dimodif-modif. Kalau secara defaultnya 2 button di kiri ini adalah untuk back dan forward, sementara yang di bawah middle scroll ini adalah DPI switch button. Gua sih menyarankan kalau kalian nggak suka ganti-ganti DPI dan suka di satu DPI aja, ini bisa diganti ke yang lain. Mouse ini menggunakan sensor Hero yang bisa sampai 25.600 dpi, namun gue cukup nyaman di sekitaran 2.500 sampai 3.000 dpi, dan gue memang bukanlah pemain game kompetitif, namun di game strategi macam Age of Empires yang membutuhkan akurasi di sensor mouse, gue cukup nyaman dengan sensor ini karena pergerakannya itu cukup akurat. Fitur baru yang gak kalah update dari Logitech juga adalah Light Force, di mana klik kiri dan kanannya hanya membutuhkan tekanan sedikit aja biar dapat kecepatan klik yang lebih rapid. Ini bagus buat kalau main game kompetitif biar kliknya itu lebih cepat dari musuh karena sepersekian detik itu berarti banget. Namun ini juga menyebabkan sebagian orang jadi suka nggak sengaja tertekan klik kiri ataupun kanannya, terutama saat dia claw grip. Middle scroll wheel Logitech G309 ini juga baru, dimana ini lebih ngegrip daripada mouse gaming Logitech yang sebelum-sebelumnya. Lalu buat dukungan softwarenya kita nggak usah raguin lagi lah ya. Dengan Logitech G Hub kita sendiri bisa assign banyak makro dengan berbagai fungsi yang sudah ada stoknya, ditambah bisa record makro kita sendiri. Ini berguna banget buat kalian yang produktifnya di software-software yang penuh dengan shortcut atau game macam War Thunder dan Helldivers 2. Bahkan ada juga fitur yang dinamai G-Shift. Ini tuh apa sih?
Jadi G-Shift itu fungsinya seperti tombol FN yang dimana kalau kita tahan tombol G-Shift-nya, dia bisa membuka fungsi lain dari tombol-tombolnya. Contoh, di sini tombol DPI switch kita ganti ke G-Shift. Nah, pas kita tahan tombol tengah ini, dua button yang ada di kiri itu bisa berubah lagi fungsinya. Satu lagi fitur yang gue temukan ada kekurangannya itu adalah mouse Logitech itu kan selalu dalam keadaan standby saat tidak dipakai, yang berfungsi menghemat baterainya dong. Nah, DPI-nya itu dibuat serendah mungkin agar tidak memakai power banyak. Namun, itu juga membuat DPI-nya keganti-ganti saat kita megang mouse kembali saat habis standby. Memang bagusnya adalah Logitech ini selalu nyala di mana kita sentuh dia langsung gerak. Namun DPI switch-nya itu mengeluarkan notifikasi yang menurut gua ya itu lumayan mengganggu. Kalau gue mau menyimpulkan mouse gaming ini gimana ya? Kita mulai dari bagus-bagusnya dulu deh. Yang pertama, secara sensor dia udah pakai sensor Hero. Dia udah bisa sampai 25.600 dpi juga. Terus dia koneksinya itu 2,4 GHz-nya udah pakai Lightspeed. Terus juga dia ada Bluetooth-nya juga, terus dia bisa di-charge secara power play, walaupun power play-nya tidak resmi masuk ke Indonesia, dan itu cukup mahal ya power play tersebut. Build quality-nya kita nggak usah ragu lagi lah, ini Logitech yang udah badak banget, bertahun-tahun bisa tahan. Paling ya double click itu sih sebenarnya yang suka ada isu di Logitech. Terus juga dukungan dari softwarenya ini udah bagus karena Logitech G Hub itu super lengkap, apalagi kalau kita mau nyeting-nyeting si mouse ini. Namun Logitech itu masih berani ya mengeluarkan sebuah gaming mouse yang bobotnya itu di 80 graman, dimana sekarang manufacturer mouse itu lagi berlomba-lomba mengeluarkan mouse gaming yang beratnya paling ringan gitu. Apalagi dia masih memakai baterai A2 lagi. Ya, gue nggak mempertimbangkan bobotnya saat menggunakan PowerPlay ya, karena kan PowerPlay itu tidak resmi di Indonesia dan juga masih mahal gitu harganya. Kalau secara looks juga mouse gaming ini tidak terlalu estetik, cuman kalau di genggaman ya dia udah nyaman. Ya mouse gaming Logitech banyak sih yang bikin nyaman, sampai-sampai kayaknya G309 ini dibantai sama produk-produk dari brandnya sendiri deh. Kalian bayangin aja, G304 atau G305 itu harganya lebih murah daripada setengah dari G309 ini. Cuma 500 ribuan, kalian dapat sensor yang sama-sama Hero, walaupun dia cuma sampai 12.000 dpi, terus juga connection yang sama-sama Lightspeed, walaupun mereka nggak ada Bluetooth, yang ini ada. Ya, dan mereka nggak bisa power play aja sih. Ini bisa power play. Ini adalah mouse gaming Logitech termurah yang bisa power play. Agak lucu ya kalau ngegabungin mouse gaming ini dan termurah dalam satu kata. Apalagi Logitech itu kan punya bundle. Dia nambah 100.000 dari mouse ini. Kalian udah dapetin bundle G304 dengan headset G435 SE yang dimana itu merupakan deal yang jauh lebih baik daripada satu mouse ini. Gue jadi agak bingung ya dengan mouse gaming ini tuh pasarnya di mana? Apakah di gamer entusias, e-sports? Enggak juga. Itu nambah dikit lagi kalian dapat Lamzu Thorn yang beratnya cuma 51 gram. Atau kita bilang mau ke arah gamer mainstream, kan udah ada G305 yang jauh lebih murah. Atau kita mau ngomongin looks RGB-an juga nggak ada. Jadi agak membingungkan gitu loh. Apalagi ya fitur-fiturnya kebanyakan udah ada di mouse gaming yang di bawahnya dia. Ya untuk mouse gaming ini sebenarnya bagus kalau kalian beli. Cuman harusnya harganya diturunkan sedikit lah. Jadi itu aja sih sebenarnya pendapat kita tentang Logitech G309. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Di sini gue Rizky. Always stay safe and stay healthy.